ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun peduli bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Ia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi dari awal lebih sungguh lagi kita mau katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
selalu menolong kami sekalipun kami di tengah badai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu yang nyata bagi kami Tuhan. Untuk itu kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan, dan kami mau sujud di altar-Mu. Thank you Jesus. Di altarnya ku bawa Hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Amin, amin. baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar-Mu, Sujud di altarnya, ini hati ku kami. bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan pemulihan, Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. mujizat-Mu Tuhan. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Amin, amin. Ini iman kami Tuhan, ini keyakinan kami Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk
kesempatan di mana kami bisa hadir pada hari ini untuk menyaksikan video Gereja Oikos Online pada pagi hari ini. Hamba mau berdoa biar setiap pendengar, setiap penonton yang menonton video ini bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini urapi lidah dan bibir hambamu untuk dapat menyampaikan kebenaran dengan jelas, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan hidup kami dapat dipakai Tuhan untuk memuliakan namamu. Bertahtalah Engkau atas kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kita melihat di internet, kita melihat bahwa kasus COVID sudah mulai menurun di Indonesia khususnya, dan kita melihat dari ujung barat ke ujung timur Indonesia sudah tidak ada zona merah ya per tanggal Oktober kemarin. Dan ya, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan atas kita semua sampai sekarang, dan saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera di dalam Tuhan. Nah, saudara, kita hidup di dalam zaman yang sudah sangat berubah ya. Sudah sejak corona kita sudah melakukan banyak sekali perubahan dari dunia kerja. Kita sering meeting secara online, ya kan? Bahkan sebetulnya kalau kita bisa melihat gitu ya, di dunia ini banyak pekerjaan yang mulai pekerjaan manusia gitu ya, yang mulai disingkirkan karena adanya teknologi. Misalnya dulu kalau kita mau parkir gitu ya, harus ada orang yang nungguin kasih karcis parkir, ditulisin gitu kan, kasihin ke kita, lalu diambil lagi dan ngambil duitnya. Sekarang kita kalau mau ke mall udah tinggal lambaikan tangan gitu kan, terus nanti akan tiketnya keluar sendiri gitu, kita difoto mobilnya dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang tersingkirkan karena adanya teknologi. Dan di dunia gereja kita melihat ya, kita udah 1,5 tahun ya, bahkan mungkin hampir 2 tahun ini kita sudah melakukan gereja secara online gitu kan. Gereja online, komsel online ya kan, doa online ya. Jadi kita komselnya juga kita selalu pakai Zoom meeting begitu kan. Dan zaman sudah sangat berubah di dalam dunia investasi. Saya juga melihat sekarang cryptocurrency ya kan, Bitcoin sudah menyentuh angka all time high. Kalau nggak salah kemarin sempat $67.000 gitu kan, dari yang tadinya $3 saja gitu kan. Dan kalau Anda belum tahu, cryptocurrency adalah mata uang yang kita nggak bisa pegang, cuman ada di dunia internet gitu. Jadi duit yang digital yang nggak bisa dipegang, tapi menjadi begitu besar angkanya, menjadi begitu besar nilainya, sampai too big to terlalu besar untuk kita hiraukan begitu. Jadi di dunia investasi terpengaruh oleh teknologi gitu kan. Dan mungkin beberapa dari kita udah mendengar adanya robot trading gitu ya, di forex atau di reksadana, di saham. Dan kita melihat banyak sekali perkembangan teknologi di dunia investasi dan dunia finansial. Kalau kita masuk ke dunia otomotif ya, ada mobil dan motor listrik yang udah dikembangkan begitu kan. Sekarang mobil bisa nggak pakai bensin, mereka cuma dicas ya. Beberapa mobil di Indonesia sudah menerapkan seperti itu gitu ya, mobil listrik tinggal dicas lalu bisa berjalan ratusan kilometer. Begitu juga ada motor-motor listrik yang sudah mulai dipakai bahkan sama Grab drivers gitu ya. Dan kita melihat teknologi terjadi lagi di zaman yang sudah sangat maju seperti ini. Di dunia perfilman ya, saya melihat ada film Disney namanya The Mandalorian, yaitu series dan sempat viral di internet. Kenapa? Karena dia set untuk syuting filmnya itu memakai background LED begitu. Jadi udah nggak zaman lagi pergi ke gurun Sahara begitu ya untuk syuting, tetapi karena ini mungkin di shootnya waktu lagi zaman corona juga gitu kan, jadi mereka mengurangi pergerakan ke sana kemari, travelnya gitu ya, jadi mereka pakai LED begitu. Dan sangat canggih Bapak Ibu Saudara. Saya melihat juga ini juga mempengaruhi cara berpikir orang-orang di postmodern ya. Waktu itu saya ngobrol sama seorang teman
Ya, dia yang suka banget nonton film begitu ya. Dan dia bilang kalau zaman dulu film itu kita bisa melihat ya kan, mana tokoh yang jahat, mana tokoh yang baik. Misalnya kalau di film Jackie Chan misalnya, Jackie Chan pakai baju putih dari dari baju atasan, lalu celana putih, sepatu putih, semuanya pakai serba putih begitu. Tetapi musuhnya yang jahat pakai serba hitam begitu kan. Jadi kita melihat ada perbedaan yang jelas, sangat jelas antara yang baik dengan yang jahat. Tetapi sekarang kalau kita melihat di film Marvel misalnya, di film kalau nggak salah yang terakhir itu di The Avengers ya kan, The Avengers kita melihat ada Thanos. Sosok Thanos itu penjahat di film Avengers ini, tetapi dikasih lihat ada sisi yang baiknya, ada sisi yang vulnerable, ada sisi yang dikasih lihat mengapa dia memutuskan untuk melakukan pemusnahan atas setengah penduduk di universe gitu kan. Jadi ada sisi-sisi yang sebetulnya kalau di zaman dulu kita nggak lihat gitu di dalam penjahat. Tapi sekarang orang penjahat pun dikasih lihat sisi baiknya. Sekarang pikiran orang di zaman yang sudah maju ini sangat-sangat terbuka. Ya kan, saya percaya kita ini hidup di zaman percepatan. Bapak Ibu bayangkan, anak yang belum bisa bicara, belum bisa mengerti baca tulis, dia udah bisa buka iPad dan klik YouTube untuk nonton film kesukaannya. Dan dia bisa belajar bahasa Inggris. Bahkan papa mamanya nggak ngomong sama dia pakai bahasa Inggris, tapi dia bisa ngerti bahasa Inggris. Kenapa? Karena tontonannya yang dia nonton dari iPad, dari YouTube sejak masa mudanya. Ini disebut generasi alpha, generasi yang disebutnya native secara teknologi gitu. Mereka udah dari kecil belum bisa jalan, belum bisa ngomong, sudah bisa pakai handphone, sudah bisa pakai iPad. Ini kita hidup di zaman yang sangat terbuka pikirannya, dan saya perhatikan orang-orang yang tertutup pikirannya akan cenderung untuk ketinggalan zaman. Nggak bergerak kemana-mana, dan mereka akan tertinggal gitu. Seperti yang saya bilang di awal tadi, mereka mungkin pekerjaan mereka yang nggak mau maju pikirannya akan digantikan dengan teknologi. Lalu bagaimana kita menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, orang-orang dengan pikiran yang begitu terbuka gitu kan, di zaman yang sangat lari kenceng. Bapak Ibu perhatikan di dalam perfilman juga, homosexuality itu tuh udah sangat normal begitu. Jadi saya suka nonton ada namanya The Modern Family gitu ya, itu series, dan salah satu pemeran utamanya itu Mitch and Cam itu homoseksual gitu ya. Dia dikasih lihat struggle-nya dia, bagaimana papahnya tadinya malu sama dia, terus habis itu bagaimana dia adopsi anak dan lain sebagainya. Hidupnya diceritakan dan dibawa pemirsa Modern Family ini untuk mengerti, oh kehidupan homoseksual itu seperti ini begitu. Jadi kita sekali lagi, zaman ini sudah sangat terbuka. Lalu bagaimana kita hidup sebagai murid Kristus di zaman yang bahkan gelap dan terang itu sulit untuk dibedakan, di zaman yang dimana kegelapan atau hal-hal yang Tuhan benci misalnya itu diringkes ya, atau ditutupin, diperlihatkan sedemikian rupa sehingga itu nggak terlihat jahat gitu. Bagaimana kita sebagai murid Kristus bisa punya prinsip yang jelas dan kita bisa punya fungsi. Bapak Ibu, saya akuin di sini kita semua adalah murid Kristus ya. Murid Kristus yang masih belajar. Saya masih belajar. Saya adalah murid Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang mengenal Kristus harus juga menjadi murid Kristus. Dan kita punya panggilan sebagai murid Kristus ini bukan panggilan yang main-main. Sebagai murid Kristus kita juga punya panggilan dan prinsip yang jelas. Dan selain prinsip yang jelas, kita punya fungsi yang jelas. Apa fungsi kita? Fungsi kita adalah garam dunia. Di Matius 5 ayat 13 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu, Matius 5 sampai 7 ini adalah pasal-pasal di mana Tuhan Yesus memberikan pengajaran pemuritan. Ya, discipleship di atas bukit. Bagi murid-muridnya, ada 12 muridnya, tetapi ada juga orang-orang yang di luar dari 12 muridnya yang mengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi Matius 5 ini dibuka dengan beatitudes gitu kan, dengan ucapan-ucapan bahagia, berbahagialah orang yang ini, berbahagialah orang yang itu, dan diteruskan dengan tema-tema yang lain di dalam tema pemuritan. Ya, termasuk di dalamnya adalah tema tentang pikul salib. Tetapi kita hari ini membahas tentang satu tema yang mungkin kita udah sering dengar, bahwa kita adalah garam dunia. Ayat 13 dikatakan kita adalah garam dunia. Nah, di dalam kitab Matius ya, maksudnya ketika penulis Matius ini menulis tentang garam dunia, waktu itu di zaman itu garam itu berasal dari, banyak sekali yang berasal dari rawa-rawa garam atau salt marshes. Ya, jadi beda sama garam yang kita tahu, garam dapur ya, yang sebetulnya dari air laut yang diuapkan begitu kan, jadi garamnya itu murni. Tetapi zaman itu banyak sekali namanya salt marshes gitu ya. Jadi rawa-rawa garam, dan garam yang dihasilkan itu nggak seperti garam dapur ini. Jadi ada pasirnya, lalu ada lumpurnya gitu ya, ada tanahnya. Jadi di dalam situ kurang apa ya? Kurang murni lah begitu. Jadi di sini saya kasih lihat ada garam rawa-rawa garam gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan hasil dari mengeringkan air laut, tetapi rawa garam ini mereka itu emang rawa yang sesekali ada air pasang dari laut gitu ya, yang membanjiri rawa-rawa tersebut. Terus abis itu, setelah itu maka muncullah garam-garam dari rawa-rawa garam begitu ya. Jadi karena banyak lumpur, banyak tanah di dalam garam itu, maka sewaktu-waktu tingkat keasinan dari garam, dari salt marshes ini bisa berkurang. Dan kemudian kalau udah tingkat keasinannya berkurang, maka yang tersisa itu pasir, lumpur, tanah gitu ya. Ini maksudnya Tuhan Yesus. Kalau garam itu menjadi nggak asin, kita nggak bisa bayangin garam nggak asin kayak gimana. Oh, garam yang udah campur sama lumpur, sama tanah ini, sama pasir ini, kalau udah nggak asin, maka hasilnya apa? Ya tinggal tanah, lumpur, dan pasir. Gimana cara mengasinkannya? Nggak bisa diasinkan lagi, kecuali dibuang ke tanah. Dan karena itu memang dari tanah, begitu kan, dibuang ke tanah. Dan akhirnya setelah dibuang ke tanah, diinjak-injak oleh orang. Nah, jadi kita melihat fungsi dari garam itu apa? Ya. Garam punya fungsi, yang pertama kita semua tahu, rasanya asin. Jadi garam itu menjadi perasa. Tetapi karena waktu itu di zaman bahla begitu kan, di zaman ketika Matius ditulis, nggak ada yang namanya kulkas begitu kan. Jadi garam itu dipakai untuk mengawetkan makanan. Ya, jadi kalau mereka dapat ikan, diawetkan dengan garam. Kalau mereka potong lembu ya, kalau misalnya nggak habis begitu kan, mungkin mereka kasihin garam gitu kan. Jadi garam itu punya fungsi juga yang kedua, menjadi pengawet atau mencegah agar tidak terjadi kebusukan atau kerusakan begitu ya. Jadi kita melihat dari ayat 13 ini, Tuhan Yesus sedang memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa sebagai murid Kristus kita punya dua fungsi. Nah, yang pertama, membawa rasa. Artinya kenapa? Artinya bagaimana? Artinya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan Yesus, kehadiran kita harus dapat dirasakan dampaknya di dunia. Kita harus bisa bawa pengaruh Injil yang kita hidupin ini lewat kehidupan kita dan kehadiran kita di dunia. Saya beberapa bulan belakangan ini ya memberanikan diri untuk masuk ke dalam dunia sekuler ya. Saya kerja di sebuah sekuritas saham begitu kan, dan sudah mulai dari bulan Juni kemarin, dan teman-teman kantor mulai tahu gitu ya bahwa saya adalah seorang Kristen gitu. Saya seorang pengikut Kristus ya.
Dan sempat ada diskusi tentang surga versi orang Kristen begitu. Dan saya melihat begini, kehadiran saya sebagai pengikut Kristus harus dapat dirasakan dampak baiknya di dalam kehidupan, bahkan kehidupan kantor yang sangat berbeda dari kehidupan gereja begitu kan, karena mereka punya agama, mereka punya kepentingan masing-masing begitu kan. Dan kita harus mengerti bahwa Injil itu punya rasa yang berbeda. Injil punya rasa yang berbeda. Dan kehadiran kita sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa bawa rasa Injil itu kepada orang-orang yang gak pernah mendengar tentang Injil. Mereka gak pernah punya kesempatan untuk mendengar tentang perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mereka gak punya kesempatan untuk mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa seperti saya. Begitu. Mereka sama sekali gak tahu apa yang Injil tawarkan di dalam hidup mereka. Karena itu, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus bawa rasa Injil itu bagi mereka. Kenapa? Karena saya percaya Injil itu gak melihat tentang orang yang terburuk sekalipun ya, orang yang buruk atau yang baik begitu ya. Semua orang bisa diubahkan hidupnya oleh pengaruh Injil. Karena mengenal Kristus, orang dapat diubahkan, bahkan orang terburuk sekalipun dapat diubahkan oleh kasih Kristus. Begitu juga dengan orang-orang yang terbaik sekalipun, mereka juga dapat merasakan kasih Kristus, karena pengaruh Injil itu gak melihat besarnya kita, pengalaman kita. Pengaruh Injil itu membawa rasa yang berbeda, saudara. Dan kita dapat menjadi dampak sebagai pembawa rasa Injil ini melalui banyak hal. Ya, di dalam keluarga kita bisa membawa pengaruh rasa Injil ini. Di dalam keluarga kita, mungkin ada beberapa dari kita yang keluarganya gak mengenal Tuhan. Kita bisa bawa rasa pengaruh Injil ini di dalam hidup mereka. Lewat kehadiran kita, lewat kasih kita, lewat cara berpikir kita, lewat tindakan-tindakan kita yang penuh kasih. Di dalam pekerjaan, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita punya work ethic, etos kerja yang baik, bagaimana kita bisa menjadi contoh dalam kelakuan, di dalam perkataan kita. Begitu juga dalam dunia pertemanan atau di dalam dunia sekolah, kita bisa bawa pengaruh Injil lewat kehadiran kita, karena kita menghidupi Injil. Maka untuk membawa rasa Injil di dalam kehadiran kita, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pastinya kita perlu hidup di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu bawa kasih Kristus di dalam hidup kita. Perkataan kita, perbuatan kita harus merefleksikan kasih Kristus bagi orang-orang sekitar. Dan saya percaya orang-orang sekitar pasti akan merasakan kasih Tuhan. Mereka akan diberkatin oleh karena kehadiran kita. Karena kehadiran kita membawa kehadiran Tuhan juga di dalam hidup mereka. Haleluya. Yang kedua, fungsi yang kedua dari garam dunia adalah menjadi pengawet atau menjaga agar tidak terjadi kerusakan. Balik lagi, ya, dunia makin maju. Ya, di dalam kemajuan teknologi, di dalam kemajuan dunia ini, maka sekali lagi kejahatan itu makin subtle, makin tipis kelihatannya, seperti kayak ada benang tipis yang kita harus jeli melihatnya, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, ya kan? Sekali lagi LGBT sudah makin diterima di mana-mana, begitu kan? Bahkan ada, selain Modern Family yang tadi saya ceritakan di awal, ada DC Comics atau Superman. Dikatakan Superman itu akan menjadi biseksual, dan itu heroik katanya. Wah, ini di Indonesia cukup viral begitu ya, sampai karena kita di Indonesia ini cukup konservatif secara agama, maka ada perlawanan lah begitu. Tapi ini yang terjadi di dunia sekarang. Tokoh Superman dikatakan sebagai biseksual. Bahkan di Disney ada beberapa karakter-karakter yang gay begitu, dan ini dibiarkan agar kita tuh melihat gay, lesbian itu seperti hal yang biasa saja begitu kan.
Dan saya melihat ini akan mempengaruhi cara berpikir masyarakat, cara berpikir netizen, dimulai dari mereka yang pro LGBTQ begitu ya, disetujui oleh company-company yang besar, dan akhirnya masuk ke masyarakat umum, mempengaruhi cara berpikir. Nah, bagaimana kehidupan kita? Ya, sebagai garam dunia, kita punya fungsi untuk menjaga agar lingkungan kita itu nggak semakin rusak. Saya perhatikan di kita ya sebagai manusia, itu cenderung ingin untuk menjadi sama seperti orang-orang sekitar. Misalnya kita ada dalam satu ruangan, ya ada 10 orang di ruangan yang sama, lalu mereka semuanya pakai baju hitam begitu ya, tapi kita hari itu pakai baju kuning sendiri. Mungkin kita akan merasa risih, oh rasanya kayak kayak lagi salah kostum begitu ya, salah kostum. Dan itu memperlihatkan bahwa manusia selalu ingin menjadi serupa gitu ya, pengen jadi mirip sama yang lain gitu, cara ngomongnya, cara berpakaiannya, cara berbicaranya, bercandaannya begitu. Dan antara dua hal, apakah kita dipengaruhi oleh dunia atau kita akan mempengaruhi dunia? Sebagai garam dunia, kita punya fungsi untuk kita mempengaruhi dan kita menjaga agar lingkungan kita nggak semakin rusak, nggak semakin gelap. Tetapi begini, orang-orang dunia itu akan semakin sulit untuk menemukan kebenaran. Jujur aja, ya kan, kalau orang Kristen sekalipun, sekarang kita udah gampang banget untuk milih guru, ya nggak sih? Kita udah tinggal milih siapa pendeta kesukaan kita, pastor ini, pastor itu. Ketik di YouTube, kita dengerin aja pengajaran terus-menerus. Kalau ada pastor ini yang ngomongnya nggak enak bagi kita udah tinggal matikan videonya, cari lagi video yang lain yang kita suka pengajarannya dan kita hidupin. Lihat, ini sangat gampang sekali buat kita memilih guru. Dan sekarang sangat sulit untuk kita menemukan yang mana yang benar, mana yang palsu. Kenapa? Karena semuanya packagingnya agak mirip-mirip gitu. Nah, sebagai murid Kristus, fungsi kita itu menjaga supaya nggak terjadi semakin jauh kerusakannya. Maka kita harus mengenal Alkitab kita. Gimana cara membedakannya? Kita mengenal yang asli, yang benar. Saya mau encourage kita untuk kita bisa mengenal Alkitab kita secara pribadi. Ya, mungkin sebagian dari kita baca Alkitabnya itu dibantu sama renungan harian atau renungan-renungan seperti itu. Nggak ada yang salah, tetapi saya mau ajak kita, encourage kita untuk kita ngenalin Alkitab yang kita baca. Ya, sedikit demi sedikit. Bisa dimulai dari mana? Dari baca dengan konteks. Baca dengan konteks. Apa yang sebenarnya sedang terjadi yang diceritakan pada saat itu? Apa yang sedang disampaikan penulis Alkitab kepada pembaca Alkitab, ya kan, dengan konteks gitu ya. Saya beberapa hari lalu bikin renungan tentang Matius pasal 17 ya, tentang Tuhan Yesus yang transfigurasi di atas gunung gitu kan. Lalu ada suara dari surga dikatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, apa dengarkanlah dia dari mana? Ngertinya dari mana? Dari konteks. Oh, ada ayat di Matius 16 di bagian yang terakhir. Bagaimana Tuhan Yesus itu ngomong tentang kita murid Kristus harus siap sedia untuk memikul salib begitu ya. Seperti ini dapatnya dari mana? Dari konteks. Jadi makin kita kuat secara firman Tuhan, saya percaya fungsi kita juga akan semakin kuat sebagai garam dunia. Ya, kalau kita semakin kuat di dalam firman Tuhan, saya percaya kita akan semakin balance kok. Ya, nggak ada yang salah dengan cara kita baca Alkitab. Mungkin sekarang susah untuk mengerti Alkitab, tapi latih diri kita untuk bisa mengenali Alkitab kita sendiri. Makin kita kuat firman Tuhan, maka saya percaya kita akan semakin kuat rohnya di dalam Tuhan. Semakin roh kita kuat di dalam Tuhan, maka kita akan semakin sulit untuk dipengaruhi iblis. Ya, beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang hati-hati gitu ya, tentang bahwa kita itu, iblis itu bekerja dengan subtle ya, dengan
cara yang unik, dengan cara yang lewat pikiran kita, begitu kan. Jadi kalau kita makin kuat rohnya di dalam Tuhan, kita akan semakin sulit dipengaruhi iblis. Kenapa? Pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Prinsip dari kekristenan itu sangat berbeda dari prinsip dunia. Kalau kita mengerti panggilan kita, kalau kita mengerti panggilan kita adalah untuk menjadi kudus, untuk menjadi seperti Kristus, kita meninggalkan keinginan untuk memuaskan keinginan daging. Ya, kalau kita mengerti prinsip kekristenan, maka kita akan memberi dengan sukacita. Kita akan mengasihi dengan kasih Kristus. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi garam dunia, dapat mempertahankan agar orang-orang di sekitar kita dipengaruhi oleh teladan kita, dipengaruhi oleh apa yang keluar dari mulut kita, dipengaruhi oleh bagaimana cara hidup kita. Karena kita akan membawa pesan Injil bagi mereka, hidup mereka akan diubahkan Tuhan. Jadi hari ini sebagai penutup, saya mau ajak kita untuk mari kita kenalin panggilan kita sebagai garam dunia. Mari kita belajar untuk taatin firman Tuhan sedemikian rupa sehingga kita bisa presentasikan Yesus nih di dalam hidup kita, ya, agar kita tuh bisa membawa dampak bagi dunia di sekeliling kita. Kalau kita bisa hidupin firman Tuhan, Roh Kudus akan memakai kita dengan luar biasa. Pengurapan Tuhan akan mengalir dengan luas, dengan dahsyat. Kenapa? Karena hidup kita sangat dipengaruhi oleh Roh Kudus, dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kalau kita udah taat firman Tuhan, pasti kita akan bisa representasikan Yesus dengan benar. Dan kalau udah demikian, untuk jadi garam dunia tuh gampang. Kita hanya tinggal jadi diri sendiri aja. Ya kan? Kita bisa menjadi diri sendiri di tengah-tengah orang yang banyak yang gak mengikut Kristus. Ya, kalau misalnya menjadi diri sendiri, ya kita sebagai orang Kristen mau ngomong puji Tuhan, ya kita ngomong aja puji Tuhan, walaupun yang lain ngomongnya yang lain, begitu kan. Kalau kita mau doa makan, kita nggak usah malu. Sebagai pengikut Kristus, kita bisa doa makan dengan, ya udah nggak usah malu di depan orang-orang yang sebetulnya nggak doa makan, begitu kan. Kalau kita mau ngomong Tuhan berkati, ya ngomong Tuhan berkati. Orang di sekitar kita ngomongnya kebun binatang semua. Sebagai kita menjadi diri sendiri, kita nggak usah ikut mereka untuk menjadi asik gitu ya. Kita menjadi diri sendiri dan Tuhan akan bekerja lewat kita untuk mempengaruhi dunia. Kita akan menjadi garam dunia. Dan selanjutnya, mari kita bawa pesan Injil kemanapun kita pergi, ya, supaya dunia itu dapat kembali kepada Tuhan dan diubahkan oleh kuasa Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini kita belajar panggilan kita sebagai garam dunia. Ada dua hal. Kita sebagai garam dunia, kita membawa rasa, kita membawa pengaruh Injil di dalam hidup kita kepada orang-orang sekitar. Dan yang kedua, kita menjaga agar tidak terjadi kerusakan di sekitar kita. Agar kita dengan kehadiran kita menjaga tuh orang-orang sekitar kita tuh nggak menjadi rusak, nggak menjadi busuk. Kenapa? Karena ada pengaruh Injil di dalam hidup kita. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Sebuah prinsip yang sederhana yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Panggilan kami sebagai garam dunia. Tolong kami supaya kami bisa membawa rasa Injil itu dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar. Supaya kami dapat membawa rasa yang baru, Tuhan, rasa Injil, rasa pengaruh dari kasih Kristus lewat kehidupan kami, Tuhan. Dan Bapa, tolong kami, Tuhan, kami manusia yang lemah, kami manusia yang daging kami lemah, dan kami gampang sekali terpengaruh. Tapi biar kiranya Roh Kudus hidup di dalam kami dan menolong kami sedemikian rupa sehingga kami nggak gampang dipengaruhi oleh dunia sekitar kami, tetapi justru kami membawa pengaruh Injil ini untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan oleh orang-orang sekitar kami, karena kamilah yang membawa dampak, kamilah yang membawa terang, kamilah membawa rasa itu
dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Terima kasih Bapa, materikan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini dapat bertumbuh di dalam tanah hati kami yang subur, dan kami dapat berbuah bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Di akhir kata, saya ucapkan shalom buat kita semuanya, dan mari kita menjadi garam dunia. Haleluya. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin, amin. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarku, sujud di altarnya. Ini hati kami, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi, mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi.